Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi kita akan merayakan Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Nah, dalam rangka perayaan Idul Adha ini, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Idul Adha serta pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Bagaimana isi dari surat edaran tersebut? Yang pertama, malam takbiran. Nah, malam takbiran ini merupakan malam yang sangat diidam-idamkan oleh kita. Suasana bahagia karena besok kita mau lebaran. Untuk pelaksanaan takbiran ini, Menteri Agama memberikan himbauan bahwa boleh melaksanakan takbiran di masjid dengan ketentuan yang akan melaksanakan takbir itu hanya berjumlah 10% dari kapasitas masjid. Yang berikut, takbir bisa dilaksanakan secara daring sesuai dengan ketersediaan perlengkapan yang ada di masjid tersebut. Dan yang ketiga, ini nih yang paling disuka oleh anak muda, takbir keliling. Sekarang masih masa pandemi loh, gak boleh untuk melaksanakan takbir keliling. Nah, yang berikut untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada besok harinya. Sholat boleh dilaksanakan hanya pada wilayah yang berada di zona hijau dan zona kuning. Untuk yang berada di zona orange dan merah, tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid maupun di lapangan. Adapun penetapan zonasi adalah berdasarkan ketentuan dari tim Satgas Covid yang ada di wilayah masing-masing. Selanjutnya, bagaimana ketentuan pelaksanaan sholat di lapangan maupun di masjid? Ini juga harus kita perhatikan, bahwa pelaksanaan sholat di masjid ataupun di lapangan yang pertama harus memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Sholatnya berjarak, tetap memakai masker, dan ketika masuk ke tempat-tempat sholat, mencuci tangan, dan juga telah diukur suhu oleh tim Satgas yang ada. Panitia Hari Raya Idul Adha wajib untuk melakukan pengecekan suhu dalam rangka memastikan kondisi jemaah yang masuk ke sana dalam keadaan sehat. Bagi yang berusia lanjut dan juga yang baru dari perjalanan jauh, tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat di lapangan terbuka ataupun di masjid. Seluruh jamaah sekali lagi dalam melaksanakan sholat wajib bermasker dan juga menjaga jarak sampai dengan sholat selesai. Khutbah dibolehkan maksimal 15 menit saja. Selanjutnya apa lagi? Jemaah yang datang ke sana wajib membawa alat sholat sendiri, wajib membawa mukenah sendiri, wajib membawa sajadah masing-masing, dan juga termasuk khotib juga imam wajib bermasker pada saat menyampaikan khutbah ataupun ketika sedang memimpin sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, seluruh jemaah langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa ada acara salaman. Boleh salaman, tapi begini caranya, salaman dari jauh ataupun seperti ini dari jauh, ya. Hal lain yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah pada saat pemotongan hewan kurban. Nah, ini nih yang paling rame nih. Menteri Agama menginstruksikan agar pemotongan hewan dilakukan pada besok harinya, yakni pada tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Setelah selesai sholat langsung pulang dan pada hari itu belum ada pemotongan hewan. Dalam hal pemotongan pun tetap memperhatikan protokol kesehatan, dalam hal ini penggunaan alat, kemudian petugasnya juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban
wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan distribusinya tidak melalui kupon, tetapi langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diantar dari rumah ke rumah. Yang pasti ini agak menyibukkan, tetapi ini semua adalah upaya untuk mencegah kerumunan. Nah, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa panitia agar senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Satgas COVID-19 dan unsur keamanan setempat, untuk mengetahui informasi tentang status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik dan aman serta terkendali. Dalam hal terjadi, misalnya nih, perkembangan COVID menjadi ekstrim atau terjadi peningkatan yang signifikan angka positif COVID di daerah tersebut, ataupun misalnya terjadi mutasi varian baru di suatu daerah, maka pelaksanaan surat edaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Setelah Bapak Presiden Republik Indonesia mengumumkan tentang pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, maka Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban 1442 Hijriah 2021 Miladiah di luar wilayah PPKM darurat. Surat edaran ini merupakan penyempurnaan dari surat edaran nomor 15 sebelumnya. Di sini diatur lebih detail lagi tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha untuk tahun 1442 Hijriah ini. Pada malam takbiran, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan takbiran. Maka diatur sebagai berikut. Jemaah wajib dalam keadaan sehat dengan suhu kurang dari 37 derajat Celcius. Kemudian takbir hanya boleh diikuti oleh jemaah yang berumur 18 sampai dengan 59 tahun, diselenggarakan di zona hijau dan juga zona kuning tentunya. Kemudian masjid, musola, lapangan wajib menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dan telah melakukan disinfektasi di lokasi pelaksanaan baik sebelum maupun sesudah kegiatan takbiran. Takbiran hanya diikuti oleh 10% jumlah jemaah dari kapasitas yang ada dan diatur bergiliran per 5 orang jemaah. Takbiran maksimal dilaksanakan 1 jam saja. Pada pukul 22 waktu setempat sudah harus dihentikan, dan setelah selesai takbiran seluruh jemaah wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Sholat Idul Adha dilakukan dengan ketentuan yang pertama, kapasitasnya adalah maksimal 30% dari kapasitas lokasi, apakah itu masjid ataupun lapangan-lapangan terbuka. Panitia wajib untuk melakukan koordinasi dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dari Satgas COVID-19 dan juga dari aparat keamanan. Kemudian pada saat melaksanakan sholat Idul Adha, wajib memperhatikan protokol kesehatan, menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti termogan, hand sanitizer, masker medis, dan juga tempat-tempat cuci tangan dengan sabun beserta air yang mengalir. Menyiapkan petugas yang mengumumkan, mengatur, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, mengatur jarak saf, ini yang paling penting. Jarak safnya minimal 1 meter per jemaah. Kemudian tidak mengedarkan kotak amal, memastikan tidak terjadi penumpukan ataupun kerumunan di lokasi, serta melakukan disinfektasi di lokasi sholat baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan sholat. Jemaah yang melakukan sholat Idul Adha adalah
Yang pertama, jemaah yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun. Yang kedua, dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, tidak sedang dalam posisi karantina. Yang keempat, disarankan tidak sedang hamil atau menyusui. Yang kelima, berasal dari warga setempat. Dan yang keenam, tentunya menjaga jarak minimal 1 meter setiap saf atau per jemaah. Untuk pelaksanaan kurban, ada 2 hal penting yang ditekankan dalam surat edaran ini. Yang pertama, bahwa para petugas yang melakukan pemotongan maupun pendistribusian wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat serta memakai masker rangkap. Dan yang kedua, petugas agar berpakaian lengan panjang dan juga memakai sarung tangan ketika melaksanakan tugas ataupun selama berada di area pemotongan. Demikianlah penjelasan kami tentang Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 dan nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.